Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Selasa 13 Juli 2021 bersama saya Romo Parjono. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga kesehatan dan damai sejahtera Kristus selalu beserta kita kini dan selamanya. Sejenak kita hening menyadari kehadiran Tuhan, membuka budi dan hati untuk mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Para sahabat Yesus, Yesus mengecam kota mana saja. Ada Khorazim, Betsaida, Kapernaum. Mengapa dikecam? Karena manusia-manusia yang ada di kota tersebut hidup dalam dosa. Mereka berdosa bukan hanya karena tindakan pribadi lepas pribadi, meski itu juga ada, tetapi terlebih karena pola-pola relasi antar manusia di kota itu disusun atau dipolakan yang menjadikan orang-orang di dalamnya itu mau tidak mau berbuat dosa. Misalnya saja, sistem relasi antar manusia yang diatur berdasarkan kasta misalnya. Kehormatan manusia diatur berdasarkan kelasnya. Orang bisa berada seumur hidup dalam gunggungan sistem kasta seperti itu. Atau relasi antar manusia yang diatur berdasarkan sistem perbudakan. Sistem perbudakan mengatur, kamu budak, kamu bodoh, kamu tidak berharga, kamu bisa diperlakukan semau-maunya. Ini sangat jauh dari kenyataan bahwa semua manusia itu sama, sederajat, dan secitra dengan Allah. Ada juga diskriminasi agama, diskriminasi wanita, dan lain-lain. Semua itu menciptakan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang melawan cinta kasih, menjadi sumber ketidakadilan dan kejahatan. Maka, sistem-sistem relasi sosial seperti itu perlu dirombak, diperbaharui, yang memungkinkan mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang agung dan mulia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau kecam kota-kota yang tidak bertobat karena mereka hidup dalam sistem ketidakadilan, kejahatan, kecemaran, dan penindasan. Semoga kami boleh semakin berkembang dalam pola relasi, cinta kasih, keadilan, dan kesederajatan satu dengan yang lain. Sebab kita semua ini saudara. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam
mendoan,